Berjumpa semuanya rekan Dao pelanggan setia Bude Yanti tercinta, saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah memasuki dunia es yang sangat ekstrim. Saat ini Xiaoyan memaksa dirinya menekan gejolak yang muncul di dalam hati, kekuatan jiwa alam void yang dimilikinya segera melonjak seperti gelombang tak kasat mata yang tanpa ragu mengalir ke dalam jiwa gua void. Xiaoyan memahami bahwa aturan yang terkandung di tempat ini sama sekali tidak sederhana. Untuk melanggar aturan semacam itu, hanya kekuatan primordial yang juga merupakan bagian dari hukum langit dan bumi yang mampu melakukannya. Kali ini Xiaoyan tidak hanya merasakan ruang di sekitarnya, jiwa Xiaoyan berubah seperti banyak tentakel halus yang menyentuh dan menelusuri setiap bagian dari struktur aneh dinding es tersebut. Aura es yang membawa aura keabadian terus mengikis persepsi jiwa Xian dengan ganas. Semakin dalam Xiaoyan menyelidiki, semakin kuat hawa dingin yang menembus ke dalam jiwanya seolah ingin membekukan kesadarannya secara permanen. Saat jiwa gua void terus menyelidiki lebih jauh, Xiaoyan akhirnya terjekut. Apa yang ada di hadapannya bukan ilusi ataupun segel biasa. Di dalam dinding es tersebut ternyata tersegel makhluk kuat yang jumlahnya tak terhitung. Mereka semua terjebak di dalam lapisan es tanpa mampu melarikan diri. Kebencian dan keputusasaan yang terkumpul selama bertahun-tahun perlahan menyatu menjadi satu kesadaran yang mengerikan yang berusaha menyeret setiap makhluk hidup yang memasuki tempat ini untuk membeku bersama mereka selamanya. Setelah memahami sumber masalahnya, Xiaoyan pada akhirnya mengerti mengapa es dingin itu memiliki efek menyeramkan layaknya labirin tanpa akhir. Semua gangguan tersebut berasal dari jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Karena telah mengetahui penyebabnya, Xiaoyan merasa semuanya menjadi jauh lebih mudah. Xiaoyan kemudian memutuskan untuk membantu jiwa-jiwa itu memperoleh kebebasan terakhir mereka. Dengan satu gerakan Xiaoyan mengeluarkan bendera racun tulang putih. Meskipun kekuatan bendera itu masih jauh di bawah bendera penekan jiwa, dengan dukungan kekuatan jiwa alam void, Xiaoyan tetap mampu menyerap sejumlah besar jiwa yang terperangkap di dalam dinding es. Sambil memegang bendera tersebut, Xiaoyan terus bergerak maju dan mengumpulkan jiwa-jiwa di sepanjang jalannya. Namun, Xiaoyan tidak memaksa mereka secara brutal. Xiaoyan memberikan sebagian kekuatannya sebagai penuntun. Sebagian besar jiwa bahkan memasuki bendera racun tulang putih secara sukarela. Setelah bertahun-tahun tersegel di tempat itu tanpa bisa bergerak sedikit pun, mereka telah mengalami siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada kemokatan. Meskipun mereka tahu bahwa memasuki bendera tersebut berarti akhir dari keberadaan mereka, setidaknya mereka dapat memperoleh kelegaan dan terbebas dari penderitaan abadi. Semakin banyak jiwa yang terbang menuju Xiaoyan pada akhirnya, gelombang demi gelombang terus memasuki bendera racun tulang putih, hingga akhirnya Xiaoyan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai jalan keluar dari lautan es tersebut. Di tengah kegelapan dan kebingungan yang diciptakan oleh jiwa-jiwa itu, ini sebuah jalur yang jelas telah terbentuk di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pada akhirnya langsung mengerahkan seluruh kecepatannya. Dinding es yang sangat kokoh memang sulit dihancurkan hanya dengan kekuatan fisik maupun energi api. Terlebih lagi energi api dan petir yang berada di dalam klon Xiaoyan hanyalah api serta petir sekunder yang ditinggalkan tubuh utamanya sebelum berpisah. Energi tersebut cukup digunakan dalam waktu singkat sehingga Xiaoyan lebih mengandalkan kekuatan tubuh yang luar binasa. Ledakan demi ledakan mengguncang dinding es saat Xiaoyan pada akhirnya menerobos ke depan. Di tengah perjalanan, Xiaoyan juga menemukan belasan sosok yang sama-sama tersesat dan tersegel di dalam lapisan es. Dengan kekuatan brutal, Xiaoyan menghancurkan lapisan es yang membungkus mereka dan memerintahkan agar mereka mengikuti dari belakang dengan ketat. Belasan orang itu yang baru saja lolos dari kemokatan segera mengikuti tanpa keraguan sedikit pun.
Lorong yang baru saja mereka lewati kembali membeku dalam sekejap dan membuat mereka semakin menyadari betapa mengerikannya tempat tersebut. Ledakan keras juga pada akhirnya kembali terdengar. Dinding es di depan Xiao Yan akhirnya runtuh dan memperlihatkan sebuah retakan yang memancarkan cahaya biru dingin dan menyeramkan. Xiao Yan langsung menerobos keluar sementara belasan sosok di belakangnya mengikuti dengan sekuat tenaga. Sesaat setelah keluar, Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke belakang. Lubang yang baru saja mereka ciptakan telah menghilang sepenuhnya. Dinding es kembali utuh seperti sebelumnya seakan tidak pernah mengalami kerusakan sedikit pun. Belasan orang yang berhasil diselamatkan masih dipenuhi dengan rasa takut. Ketika mereka melihat Xiao Yan berdiri tegak di hadapan mereka, seluruh kelompok itu segera mengangkupkan tangan dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena Xiao Yan telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun perhatian Xiao Yan pada saat ini tidak tertuju kepada mereka. Tatapan Xiao Yan langsung marah ke dinding es raksasa di belakangnya. Saat melihatnya dengan jelas, pupil mata Xiao Yan langsung menyusut. Kini dinding es itu tidak lagi tampak kabur. Yang terlihat di hadapan mereka adalah panorama utuh dinding es yang membentang dari langit hingga bumi. Seolah-olah dinding tersebut membelah seluruh dunia menjadi dua bagian. Dinding es setinggi ratusan juta kaki itu dipenuhi dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya terdapat manusia dari berbagai ras dan juga bentuk. Ekspresi mereka membeku selamanya dalam ketakutan, keputusasaan, dan kebingungan. Selain itu, terdapat pula binatang buas purba yang juga ganas. Postur mereka masih tampak hidup seolah terjebak di dalam resin raksasa tepat pada saat mereka berusaha melarikan diri atau menyeberangi wilayah tersebut. Cahaya samar dari kedalaman es menerangi semua sosok itu dan menciptakan gambaran mengerikan tentang kejatuhan dan keputusasaan makhluk hidup yang tak terhitung. Xiao Yan bahkan dapat merasakan aura banyak ahli kuat yang masih tertinggal di dalam lapisan es tersebut. Xiao Yan segera menyadari bahwa apabila dinding Wanming suatu hari mencair, maka dunia kemungkinan akan jatuh ke dalam kekacauan besar. Terlalu banyak makhluk mengerikan yang disegel di dalam sana. Pada saat itu, awan kabut putih mulai bergerak mendekati mereka. Xiao Yan segera menghindar sambil menggabungkan klon dewa aslinya untuk melawan aturan dingin ekstrim menggunakan darah dan ki miliknya. Dinding es Wanming bukan sekedar penghalang alami, melainkan makam kuno yang menyegel makhluk kuat dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tempat yang kini mereka pijak tepat seperti yang tercatat di dalam selip giok milik, yaitu jurang es Wanming. Hawa dingin di wilayah ini bahkan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan bagian luar dinding es. Setiap inci ruang terasa seperti racun cair yang membeku. Jika bukan karena tubuh dewa asli alam kuno yang dimiliki Xiao Yan sama sekali tidak akan mampu bertahan. Belasan orang yang dibawanya berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Tubuh mereka dipenuhi embun beku dan bahkan api pelindung yang mereka miliki mulai kesulitan menahan suhu mengerikan tersebut. Sementara itu Xiao Yan sendiri juga merasakan pengaruhnya. Darah yang biasanya mengalir deras seperti sungai mendidih kini mulai melambat secara signifikan. Jurang es itu tampak luas tanpa batas. Ketika Xiao Yan melihat ke bawah, hanya kegelapan pekat yang tersisa, seolah menekan seluruh cahaya yang ada. Tanpa ragu, Xiao Yan mulai bergerak menuruni jurang dengan hati-hati. Belasan orang itu berniat mengikuti. Namun kecepatan Xiao Yan terlalu tinggi sehingga sosoknya segera menghilang dari pandangan. Sebenarnya Xiao Yan tidak menyelamatkan mereka karena rasa keadilan. Xiao Yan hanya menganggap mereka berguna sebagai bahan pengamatan apabila bahaya tak terduga muncul di tempat asing ini. Saat kekuatan jiwa menyebar ke segala arah, Xiao Yan samar-samar merasakan keberadaan secerca aura asal api. Aura itu sangat lemah, tetapi cukup untuk menarik perhatian Xiao Yan. Namun tepat ketika Xiao Yan memusatkan seluruh perhatian untuk melacak sumber aura api tersebut sambil melawan hawa dingin yang hampir membekukan jiwanya,
sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang tanpa peringatan sedikit pun. Suara itu terdengar seperti suara seorang gadis kecil yang bahkan belum berusia 10 tahun. Meski terdengar jin dan lembut, suara tersebut tidak membawa kepolosan anak-anak. Sebaliknya, suara itu dipenuhi dengan kekosongan dingin yang berasal dari es kuno seolah melayang keluar dari neraka terdalam dengan membawa kebencian tanpa air serta penantian yang mengerikan. Pada saat yang sama Xiao Yan merasakan sebuah tepukan ringan di bahunya, hawa dingin yang menakutkan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap embun beku menutupi seluruh lengan Xiao Yan. Xiao Yan segera berbalik dengan tajam, tetapi tidak menemukan siapapun. Kekuatan jiwa alam void langsung menyapu sekelilingnya, namun tetap tidak mampu mendeteksi keberadaan makhluk apapun. Tak lama kemudian, seluruh lengan Xiao Yan juga seketika membeku. Xiao Yan segera menghancurkan lengannya sendiri untuk menghilangkan racun dingin yang menyebar. Dengan kemampuan regenerasinya, lengan yang hancur itu kembali tumbuh dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, suara dingin tersebut kembali terdengar. Sosok misterius itu menyampaikan bahwa makhluk tersebut telah menunggu kedatangan Xiao Yan selama waktu yang sangat lama. Suara halus itu bergema di udara seperti butiran es yang bergulir di atas giok dingin terus mengelilingi Xiao Yan tanpa menunjukkan sumber keberadaannya. Irama mengerikan dari dendam yang membeku terus menggemak di dalam keheningan mematikan jurang es. Setiap suara yang terdengar seolah berubah menjadi jarum-jarum es yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Xiao Yan segera memutar tubuhnya dan mengamati sekeliling dengan waspada. Semangat bertarung di matanya juga mulai menyala kuat. Namun, tidak ada apapun yang berhasil ditemukan Xiao Yan. Meski demikian, pada saat yang singkat sudut pandangan Xiao Yan sempat menangkap keberadaan sosok misterius yang berdiri tidak jauh darinya. Anehnya ketika Xiao Yan menoleh untuk melihat lebih jelas sosok itu kembali menghilang tanpa jejak. Hal yang sama terus terjadi berulang kali dan sosok tersebut hanya muncul dalam penglihatan tepinya seolah sengaja menghindari tatapan langsung. Yang dapat Xiao Yan lihat hanyalah seorang gadis kecil mengenakan gaun putih kuno yang melayang di tengah badai salju. Xiao Yan kemudian bertanya siapakah sebenarnya sosok tersebut dan mengapa terus menunggunya di tempat itu. Suara Xiao Yan terdengar berat dan dipenuhi dengan kewaspadaan. Rasa dingin yang menyelimuti tempat itu bahkan mampu mengguncang tubuh abadi miliknya membuat Xiao Yan sadar bahwa keberadaan lawan yang tersembunyi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Jika pihak lain berani membunuhnya, kemungkinan besar dirinya tidak akan mampu bertahan lama. Tidak lama kemudian, suara penuh kebencian pada akhirnya kembali terdengar. Gadis misterius itu menyatakan bahwa meski penampilan Xiao Yan telah berubah, aura yang dimilikinya tidak mungkin salah untuk dikenali. Sosok itu mengaku tidak akan pernah melupakan aura tersebut. Sesaat kemudian, nama Guzong Seng diteriakkan dengan penuh amarah. Ketika nama itu bergema di udara, tubuh Xiao Yan seolah dihantam pukulan berat yang tak terlihat. Xiao Yan langsung terhuyung mundur beberapa langkah. Rasa dingin yang mengerikan memasuki tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Xiao Yan segera mengaktifkan sumber api di dalam tubuhnya untuk melawan kekuatan dingin tersebut. Xiao Yan kemudian bertanya apakah dirinya memiliki dendam dengan sosok tersebut. Namun suara yang menjawab itu dipenuhi dengan kemarahan yang lebih besar. Jadi misterius itu mempertanyakan bagaimana mungkin Guzong Seng bahkan melupakan dirinya. Bersamaan dengan suara tersebut, serangan lain pada akhirnya kembali menghantam Xiao Yan. Masalah terbesar bukanlah kekuatan serangan itu, melainkan fakta bahwa Xiao Yan sama sekali tidak dapat melihat penyerangnya. Xiao Yan segera menggunakan petir ekstrim untuk berpindah posisi secara terus-menerus. Kilatan petir muncul di berbagai tempat, tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil apapun. Serangan tetap datang tanpa bisa diprediksi maupun dihindari. Untungnya Xiao Yan masih memiliki sumber api untuk melindungi dirinya. Namun yang berada di sini hanyalah klon dan bukan tubuh asli.
kekuatan yang dimilikinya saat ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Jika tubuh asli Xiao Yan hadir di tempat itu, mungkin masih ada peluang untuk melawan aturan dingin ekstrim tersebut. Sayangnya, kekuatan klon ini benar-benar terlalu terbatas. Kristal-kristal es mulai menyebar ke seluruh ruang dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata. Setiap napas yang dihembuskan Xian berubah menjadi kabut putih yang membeku. Di tengah pandangan sampingnya, sosok berpakaian putih itu kembali muncul sesaat. Rok putihnya berkibar seperti bendera arwah di tengah badai salju yang tak berujung. Xiao Yan dengan dingin menyatakan bahwa jika memang ada dendam di masa lalu, maka dendam itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan saat ini. Namun, tubuh Xiao Yan semakin kaku, es yang menempel terus bertambah banyak, dan pada saat yang sama, Xiao Yan diam-diam mempertimbangkan untuk menghancurkan tanda bintang di antara alisnya. Akan tetapi tindakan itu tidak akan berguna jika dirinya bahkan tidak mampu menemukan lokasi musuh. Ketika terus berjuang melawan dingin yang mengerikan itu, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di dalam benak Xiao Yan. Kedatangannya ke tempat ini terasa terlalu kebetulan. Sosok yang menyerangnya jelas mengenali Gu Songseng dan seolah telah menunggu kedatangannya sejak lama. Xiao Yan segera menyadari kemungkinan yang paling masuk akal. Kedatangannya ke sini mungkin memang telah direncanakan sejak awal. Seseorang sengaja memancing dirinya untuk menuju ke tempat ini. Pikiran Xiao Yan pada akhirnya langsung tertuju kepada King Teng, namun setelah merenung, Xiao Yan segera menolak kemungkinan itu. King Teng hanya menyampaikan informasi yang terdapat dalam selip giok, dan seluruh informasi tersebut sejauh ini terbukti benar. Jika ada pihak yang benar-benar mengatur semua ini, kemungkinan besar sosok itu adalah Hua Chan. Xiao Yan mulai menganalisis seluruh kejadian yang telah dialaminya. Jika Hua Chan benar-benar ingin menghabisinya, tidak perlu membuat rencana serumit ini. Bahkan 3 serangan pedang sebelumnya juga sengaja ditahan, seolah-olah Hua Tan tidak ingin Xiao Yan mokat begitu saja. Karena itu, Xiao Yan semakin yakin bahwa dirinya dipancing ke sini untuk tujuan lain, entah untuk membantu merebut api tertentu atau mungkin hanya untuk mempermalukan dirinya. Apapun tujuannya, semua ini jelas merupakan bagian dari rencana Hua Chan. Pada saat yang sama, klon Xiao Yan berusaha menghubungi tubuh aslinya yang berada jauh di dunia gunung dan laut, namun kekuatan sumber yang dapat digunakannya sangat terbatas. Situasi saat ini terlalu berbahaya dan hampir mustahil untuk dilepaskan. Xiao Yan juga menyadari bahwa Ye Beijing tidak ikut bersamanya kali ini. Jika Ye Beijing berada di sini, kemungkinan masih ada harapan untuk keluar dari keadaan tersebut. Meski demikian, Xiao Yan pada saat ini tidak mau menyerah. Xiao Yan memutuskan menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk melindungi jantung serta jiwanya sambil menunggu kesempatan muncul. Namun kristal es pada saat ini terus-menerus menyelimuti tubuh Xiao Yan. Gerakan Xiao Yan menjadi semakin lambat. Es menutupi kulit, otot, dan tulangnya sedikit demi sedikit. Akhirnya tubuh Xiao Yan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Tubuh itu pada akhirnya perlahan-lahan jatuh menuju kedalaman jurang Xuanming. Suara penuh kesedihan pada akhirnya juga kembali terdengar di udara. Gadis misterius itu meminta Xiao Yan turun ke dalam es abadi dan selamanya mengingat semuanya atau melupakan semuanya. Api perjuangan terakhir dalam klon tersebut pada akhirnya benar-benar padam seperti layang-layang yang putus talinya. Xiao Yan jatuh bebas menuju jurang es yang tak berdasar. Kegelapan dan hawa dingin kuno pada saat ini benar-benar menyelimuti seluruh ruang. Kristal es menyebar semakin cepat hingga sepenuhnya membengkus tubuh Xiao Yan. Warna kulitnya memudar, aliran darah berhenti. Bahkan jantung yang masih berdetak perlahan ikut membeku. Pada saat yang sama, tubuh asli Xiao Yan yang berada di alam dewa kekacauan membuka mata dengan ekspresi dingin. Xiao Yan langsung memahami bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Hua Chan.
Hua Chan sengaja membuat avatar klon dewa asli meninggalkan benih api kemudian memancingnya menuju tempat itu untuk direbut. Dengan cara tersebut, klon dewa asli tidak akan mampu membawa garis keturunan dewa asli kembali ke Senshi. Namun, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Xiao Yan sama sekali tidak mengetahui hubungan antara gadis misterius itu dengan Gu Zongsheng. Tanpa ingatan yang mulia, semua rahasia tersebut tetap tersembunyi. Sementara itu kesadaran klon dewa asli benar-benar menghilang. Hanya jiwa yang masih dilindungi oleh sedikit kekuatan sumber hingga belum sepenuhnya lenyap. Xiao Yan pun segera memikirkan cara untuk menyelamatkan klonnya. Menurut perhitungannya, hanya dua orang yang dapat membantu yaitu Ye Beijing dan Api Iblis Abadi. Meminta bantuan Ye Beijing memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi. Namun, hal itu juga akan menambah karma yang harus dibayar di masa depan. Sementara Api Iblis Abadi mungkin mampu membantu, tetapi sangat sulit untuk dihubungi. Di sisi lain tubuh Xiao Yan yang asli masih berada di medan pertempuran kekacauan dan sedang bertandung sengit melawan seorang ahli alam surgawi setengah langkah. Pertarungan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa adanya pemenang. Lawan tidak mampu menghabisi Xiao Yan, sementara Xiao Yan juga belum berhasil mengalahkan lawannya. Kedua belah pihak memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, meskipun kekuatan tubuh Xiao Yan masih berada di bawah kultivator alam surgawi setengah langkah. Peningkatan dari api pemusnahan memungkinkan Xiao Yan bertarung seimbang. Raungan benturan memenuhi ruang seperti puluhan ribu petir yang meledak berulang kali. Setiap taburakan mengguncang seluruh medan pertempuran. Di atas platform kedua sosok itu saling menerjang layaknya binatang buas yang bertarung demi hidup dan mokat. Namun pada saat klon dewa asli kehilangan kesadaran, bintang putih di antara Xiao Yan langsung hancur. Kekuatan fisiknya turun drastis dalam sekejap karena hubungan antara tubuh utama dan klon itu membuat dampaknya langsung terasa. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Kini klon dewa asli pada dasarnya telah mokat, bahkan jika ingin mencari kembali kesulitan yang hampir mustahil untuk dibayangkan, terlebih lagi memimpin alam dewa surga sehingga tidak mungkin melewati pengawasannya dengan mudah. Saat yang sama lawannya pada saat ini kembali menyerang dari kejauhan, Xiao Yan terpaksa menghindar, tetapi kondisinya sudah jauh lebih lemah. Harapan terakhir yang tersisa hanyalah teratai kembar api dan petir. Dengan susah payah, Xiao Yan pada akhirnya mengumpulkan kekuatan. Sebuah teratai yang memadukan api dan petir muncul di telapak tangan Xiao Yan. Namun, proses pembentukan teknik itu membuat luka di tubuhnya semakin parah. Tanpa dukungan penuh dari klon dewa asli, tubuh Xiao Yan tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan pertempuran seperti sebelumnya. Di tengah situasi tersebut, Xiao Yan menyadari bahwa memiliki klon memang membawa keuntungan besar, tetapi juga menyimpan resiko yang sama besarnya. Jika suatu hari berhasil kembali merebut klon dewa aslinya, Xiao Yan bertekad untuk menyatukannya sepenuhnya dengan tubuh utama agar tidak pernah terpisah lagi. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan melempar teratai petir dan api ke arah lawannya yang sedang melesat seperti bola meriam. Sesaat kemudian, ledakan besar mengguncang seluruh medan pertempuran. Ledakan teratai api dan petir langsung menyapu seluruh medan perang yang kacau. Api berwarna-warni dan petir yang mengamuk menelan setiap sudut ruang menciptakan gelombang kehancuran yang luar binasa. Namun kekuatan jiwa Xiao Yan masih mampu merasakan dengan jelas bahwa aura lawannya belum benar-benar lenyap. Meskipun sosok musuh sempat tertelan oleh lautan api dan petir, medan perang yang kacau tetap tidak menghilang. Dari situ Xiao Yan memahami bahwa serangan sebelumnya masih belum cukup untuk menentukan kemenangan. Menghabisi seorang dewa asli alam surgawi setengah langkah memang bukanlah perkara yang mudah. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, terlebih setelah kehilangan klon dewa asli miliknya, Xiao Yan hampir berada di ambang keputusasaan.
turbulensi energi yang dihasilkan oleh teratai api dan petir bagaikan binatang purba yang kehilangan kendali. Energi itu terus mencabik-cabik segala sesuatu yang ada di dalam jangkauannya dan memenuhi seluruh medan perang dengan kobaran api destruktif dan petir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekuat apapun sebuah serangan pada akhirnya akan tetap mereda setelah beberapa saat sebuah sosok perlahan muncul dari dalam ledakan. Tubuh dewa asli alam surgawi setengah langkah itu tampak mengerikan. Seluruh kulitnya hangus terbakar dan luka memenuhi tubuhnya, darah serta ki di dalam tubuhnya jelas mengalami kerusakan yang cukup besar. Akan tetapi, Xiao Yan sangat memahami bagi seorang dewa asli, luka semacam itu tidak berarti banyak selama kekuatan fisiknya belum benar-benar hancur. Kondisi Xiao Yan sendiri juga pada saat ini tidak jauh lebih baik. Setelah menciptakan teratai kembar petir dan api, tubuh fisiknya ikut menerima luka berat, walaupun sebagian besar luka telah pulih berkat kemampuan regenerasinya, darah dan Qiwiyan masih berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu, dari kejauhan, ahli dari klan dewa asli itu melangkah keluar, daging yang hilang di tubuhnya terus bergenerasi dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan sebelum pemulihan tubuhnya selesai sepenuhnya, sosok itu sudah menghentakkan kaki dan melesat seperti bola meriam menuju ke arah Xiao Yan. Tekanan yang dipancarkan tubuh fisiknya benar-benar begitu menakutkan. Jika Xiao Yan masih memiliki klon dewa asli, tekanan itu mungkin tidak akan terasa terlalu besar. Namun, sekarang situasinya berbeda. Darah emas yang mengalir di tubuh lawannya masih mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Dewa asli itu mengangkat tinjunya dan melancarkan serangan sederhana yang murni, mengandalkan kekuatan fisik, tetapi justru itulah yang paling mengerikan. Xiao Yan segera mengetahui bahwa apapun yang dilakukannya saat ini hampir tidak akan mengubah hasil pertempuran, namun Xiao Yan tetap tidak memilih menyerah. Pada saat terakhir Xiao Yan menyentuh 9 segel bintang di antara kedua alisnya, di saat yang sama, tubuh utama Xiao Yan yang berada di alam leluhur menghancurkan bintang-bintang itu dan melepaskan ledakan kekuatan fisik yang dahsyat. Menghadapi lawan yang semakin mendekat, Xiao Yan menurunkan pusat gravitasinya lalu menarik tinjunya ke arah pinggang. Selanjutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan diam-diam berubah menjadi pedang jantung pembunuh jiwa. Xiao Yan tahu bahwa inilah kesempatan terakhir yang dimilikinya. Sesaat kemudian, pada akhirnya benturan dahsyat pun terjadi. Dua tinju bertabrakan keras di udara dan menghasilkan suara ledakan yang mengguncang seluruh medan perang. Pada detik berikutnya, salah satu sosok langsung terpental ke belakang. Seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Sosok itu menghantam tanah dengan keras hingga darah dan daging berhamburan ke segala arah. Darah segar terus menyembur dari mulutnya. Sosok yang terpukul itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah mengaktifkan kekuatan bintang penghancur miliknya, kekuatan seorang dewa asli alam surgawi setengah langkah tetap terlalu besar. Hasil seperti ini sebenarnya sudah berada di dalam pikiran Xiao Yan sejak awal. Sementara itu, dewa asli tersebut juga sempat terhuyung. Pedang jantung pembunuh jiwa milik Xiao Yan berhasil menghantam jiwanya secara langsung. Rasa sakit yang menusuk jiwa membuat sorot mata lawan menjadi semakin ganas. Namun luka jiwa itu tetap tidak cukup untuk menghentikannya. Dewa asli itu terus melangkah menuju ke arah Xiao Yan yang tergeletak di tanah. Setelah tiba di dekatnya, sosok tersebut perlahan mengangkat kakinya dan mengerahkannya ke kelapa Xiao Yan, dan tanpa ragu sedikit pun, kaki itu segera diinjakkan dengan kekuatan penuh. Suara retakan tulang pada akhirnya langsung terdengar. Setelah itu, kaki tersebut kembali terangkat lalu menghantam dada Xiao Yan dengan brutal. Serangan demi serangan terus mendarat tanpa belas kasihan hingga tubuh Xiao Yan berubah menjadi gumpalan daging dan darah yang hancur. Waktu pun berlalu tanpa diketahui berapa lama.
Tiba-tiba Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya dengan pupil matanya yang langsung menyusul tajam. Xiao Yan pada akhirnya telah terbangun. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan mutlak. Tidak ada ketegangan maupun keajaiban yang terjadi di tengah pertempuran. Pengalaman kematian yang baru saja dirasakan begitu nyata hingga setiap detailnya masih tersimpan jelas di dalam ingatan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendongakkan kelapak, Xiao Yan melihat lebih dari 6.000 untaian energi kekacauan miliknya sedang menghilang dengan cepat di atas kelapanya. Seluruh hasil perjuangan yang dikumpulkan melalui pertempuran demi pertempuran benar-benar lenyap hanya dalam satu kekalahan. Namun meskipun begitu, itulah kenyataan yang harus diterima Xiao Yan. Meskipun kematian di sini tidak benar-benar membunuhnya, konsekuensinya hampir sama. Kekalahan berarti kehilangan semua yang telah diperoleh, bertahun-tahun berkultivasi, dan ribuan energi kekacauan yang dikumpulkan dengan susah payah kini lenyap tanpa tersisa. Tidak ada satupun untaian energi kekacauan yang tertinggal saat ini. Pada saat yang sama, gambar Xiao Yan yang di lempengan batu peringkat juga menghilang sepenuhnya. Peringkat yang sebelumnya berada di atas 6.000 langsung terhapus. Tanpa energi kekacauan, Xiao Yan kehilangan hak untuk menantang siapapun lagi. Keadaan Xiao Yan sekarang bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan sebelumnya. Klon dewa asli telah hilang, sementara tubuh utamanya harus memulai semuanya dari awal. Sekalipun Xiao Yan menggunakan kekuatan tubuh utama akan sangat sulit untuk kembali mencapai posisi yang sama. Saat itu pikiran Xiao Yan dipenuhi dengan kenangan selama klon dewa aslinya berada di alam Dewa Sembilan Surga. Xiao Yan teringat kata-kata King Teng dan jurang es Xuan Ming dan semakin dipikirkan semakin jelas bahwa terjebaknya klon tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu pasti merupakan bagian dari rencana Hua Chan yang telah dipersiapkan sejak awal. Setelah beberapa kali berhadapan dengan Hua Chan, Xiao Yan menyadari bahwa cara berpikir orang itu sangat mirip dengan yang mulia legendaris dari alam ilahi yang mendalam. Sebuah dugaan pada akhirnya perlahan muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan mulai berpikir bahwa mungkin saja Hua Chan sedang meniru metode yang mulia. Semua langkah yang disusun dengan sangat hati-hati itu telah berhasil menjebak Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tujuan Hua Chan tampaknya bukan untuk membunuh Xiao Yan secara langsung, melainkan menikmati seluruh proses penyiksaan dan permainan tersebut. Memikirkan hal itu, Xiao Yan justru tersenyum dingin. Bagi Xiao Yan, memiliki lawan yang benar-benar sepadan setelah bertahun-tahun bukanlah halal buruk. Xiao Yan pun memutuskan untuk melihat siapa yang pada akhirnya akan menjadi pihak yang lebih unggul dalam permainan ini. Meskipun tujuan Hua Chan masih sulit untuk ditebak, satu hal yang pasti adalah kekalahan tetaplah kekalahan. Karena itu, Xiao Yan segera memulai memikirkan langkah berikutnya. Prioritas pertama adalah menemukan cara untuk merebut api mendalam 9 neter dan mendapatkan kembali klon dewa asli miliknya. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu saja masih belum cukup. Setelah meninggalkan perang dewa kekacauan, Xiao Yan berencana mencari sumber api di dunia gunung dan lautan. Target Xiao Yan adalah 3 sumber api terkuat yang ada di dunia tersebut. Xiao Yan membutuhkan sumber api yang lebih kuat untuk meningkatkan kekuatan tempur tubuh utamanya. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menyadari bahwa memaksa masuk ke dalam alam Dewa Surga saat ini bukanlah pilihan yang bijak. Hua Chan sekarang bagaikan gunung raksasa yang tidak dapat diguncang. Dalam pandangan Xiao Yan saat ini, bahkan Tuan Su juga tampak berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan Hua Chan. Tentu saja penilaian itu hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki Xiao Yan sejauh ini. Xiao Yan pernah bertarung melawan jiwa yang terpisah dari Tuan Su, tetapi belum pernah menghadapi langsung tubuh asli Tuan Su secara langsung. Karena itu pemahaman Xiao mengenai Tuan Su masih sangat terbatas. Namun fakta bahwa Suqiantai begitu takut kepada Tuan Su bahkan kehilangan tahta Taihu karena sosok tersebut sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya keberadaannya.
Kini Xiao semakin memahami bahwa banyak makhluk yang tampak hanya memiliki tingkat kultivasi biasa di permukaan, tetapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar. Mungkin saja Tuan Su menyembunyikan kekuatan aslinya. Mengenai alasan mengapa Tuan Su tidak turun tangan sendiri untuk memusnahkan Xiao Yan, pasti ada penyebab yang belum diketahui. Saat Xiao Yan masih memikirkan semua itu, lingkaran cermin tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Di dalam setiap cermin terlihat medan perang kekacauan yang berbeda. Baru saat itulah Xiao Yan menyadari bahwa setelah kalah seseorang ternyata bisa menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung. Xiao Yan segera teringat sosok-sosok biru menyeramkan yang sebelumnya muncul di sekitar medan perang. Kini Xiao Yan akhirnya memahami fungsi mereka. Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh cermin sebelum akhirnya memilih salah satu secara acak. Xiao Yan melangkah masuk ke dalam cermin tersebut dan seketika muncul di sebuah platform pengamatan medan perang yang kacau. Di sekelilingnya berdiri banyak sosok biru yang menyeramkan. Xiao Yan menunduk dan mendapati bahwa dirinya sendiri juga telah berubah menjadi sosok biru seperti hantu. Tatapan Xiao Yan segera tertuju ke arena pertempuran yang berada di bawah. Di sana dua sosok yang sama sekali tidak dikenalnya sedang terlibat pertarungan sengit yang mengguncang langit dan bumi. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan pada akhirnya mulai tertarik. Xiao Yan kemudian memusatkan perhatian pada pertempuran tersebut sambil memikirkan kemungkinan untuk menyaksikan pertarungan para 8 dewa kuno yang pernah disebutkan oleh Hua Chan sang duta Tobrut.